kok tapi lebih Baterainya mahal doang itu. yang Oke, saya lanjut. Oke, jadi Pak Ian, kami ini fokusnya di usaha dan untuk beberapa mentor event-event ini sebenarnya untuk aktualisasi diri aja. Dan tapi kami juga pengen aktualisasi dari para mentor ini merambah ke institusi di mana kadang-kadang untuk refresh materi para ASN ini supaya mendapatkan juga dari pelaku usaha, jadi seimbang juga gitu Pak Ian. Baik. Nah, maka dari itu kami minta support dari Pak Ian, sertifikasi ini berjalan praktis, terus mungkin tidak terlalu ribet. Gimana caranya kita juga belum paham alurnya. Nah, malam hari ini mohon disampaikan ke Pak Akil, Pak Kuat, Pak Rasul, Mas Andri, dan Mas Himawan, Pak Ian. Nah, waktu selanjutnya saya serahkan ke Pak Ian dulu. Nanti setelah Pak Ian menyampaikan, langsung kita sambung, mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak yang lain. Monggo Pak Ian, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Suara terdengar dengan jelas ya Bapak Ibu ya, Bapak semua. Oke, ini ibunya soalnya Jelas, nggak Pak. ada, ibunya di Jelas, depan jelas, saya Pak. ya. Benar. Baik, Jelas, nggih. salam kenal, ada Pak Akhir, Pak Andri, Pak Kuat, Pak Justinus. Kita sudah, kalau dengan Pak Justinus karena udah kerja sama udah lama ya, terlalu lama. Kalau mohon maaf tadi Pak Jordan, Pak manggilnya Pak Rosid. Pak Rasul, Pak Pak Rasul, Pak. Rasul ya, Pak dengan Pak Rasul. Rasul, Pak Ya. Himawan, tadi sudah sekilas, mohon maaf kalau ada yang kelupaan nama juga. Saya Yan Subianto, kalau sekarang ini saya masih membawai existing di sejak ya udah cukup lama ya, dari 2007 lah, itu full kita di bendera Cuat Group. Kalau Cuat awal itu memang di 99 kita udah bendera Cuat, terus di tahun 2018, 2019 itu kita mendirikan LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi PSBN, jadi pengembangan sumber daya dalam negeri, yang salah satunya bergerak untuk proses sertifikasi bidang instruktur atau trainer. Jadi kalau dulu ada level 3 sampai 6, 3, 4, 5, 6, ada 4, sekarang ini kita sudah ada 10 kompetensi, 10 skema yang memang berkaitan dengan bidang pelatihan. Jadi bukan hanya sisi maisnya. Kalau di pariwisata saya handle ada 26 skema pariwisata. Jadi kalau misalnya nanti di tempatnya restoran, dari mulai waitress, manajernya, dan lain-lain, itu kalau nanti untuk legalitas berikutnya, perpanjangan izin dan lain-lain di pemerintah 2024 ini sudah mewajibkan harus ada manajer resto yang bersertifikat BNSP. Nanti waitressnya minimal kalau misalnya ada waitress 20, paling tidak yang 3 sudah bersertifikat BNSP. Terus yang handle foodnya, penjamah makanannya, mereka juga harus sudah bersertifikat BNSP, karena memang itu akan menjadi salah satu hal yang undang-undangnya sudah jelas karena di Cipta Kerja sudah masuk, sehingga itu akan nanti berakibat berdampak terhadap legalitas. Lah kalau di bidang trainer, saya kalau di pariwisata ada 26 skema, jadi dari mulai waitress, mais, ada LO dan lain-lain ya, itu kita sudah ada sertifikasinya. Saya kebetulan ada sekitar 36 sertifikat kompetensi yang memang juga saya juga berkecimpung di sana. Saya sebagai master trainer dan sekaligus sebagai asesor. Jadi asesor di 2 LSP yang kebetulan saya ada di sana sendiri. Saya bersama teman dari Komisioner BNSP, kita bikin LSP. Ceritanya seperti itu, Pak. Sehingga kalau di LSP PSBN saya menggawangi dengan cukup apa ya, artinya memang saya di development, lah itu didukung dengan organisasi PTPI, Perkumpulan Trainer Profesional Indonesia. Jadi sudah ada beberapa yang bergabung, ratusan di Facebook maupun di grup kita, juga kepengurusan di masing-masing DPW, kita tuh sudah ada perkumpulan trainer yang bersertifikat BNSP, karena itu memang diatur, jadi ada waktu untuk apa ya, kaitannya dengan upgrading skill dan lain-lain yang kaitannya dengan training. Lah, kalau kita bicara tentang sertifikasi profesi khususnya di instruktur atau trainer, itu yang sekarang ini secara undang-undang, secara eksplisit sekarang baru masuk mengena kepada perusahaan-perusahaan swasta besar yang itu mau nggak mau akan berhubungan dengan Kemenaker, Disnaker ya, karena ada beberapa kewajiban yang sudah wajib. Jadi perusahaan itu sudah wajib punya trainer yang harus ber-BNSP, sudah punya HR yang punya BNSP. Kalau yang untuk bidang HR itu sudah dimulai sejak 2020, itu sebagai semacam kayak soft
soft trying, terus try lagi berikutnya di 2022 itu masih soft try dan 2023 ini sudah diundangkan, wajib. Jadi kalau perusahaan HRD-nya itu harus punya sertifikat BNSP. Jadi ada HR staff, ada HR supervisor, ada HR manager, HRM itu wajib sertifikat BNSP. Nah, trainer ini sudah masuk, wajib kalau di perusahaan besar wajib sudah ada trainer dalam perusahaan yang bersertifikat BNSP. Setelah di tempatnya perusahaan masuk di kampus. Sehingga di kampus-kampus itu dosen kayak di Trisakti, ini, kita di awal tahun Trisakti itu nanti ada beberapa dosen sudah diajukan untuk BNSP skema 4, level 4 ya, KKNI level 4 di trainer sama saya juga. Ini, sudah akan berlangsung. Kemarin kita di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, sudah ada 21 peserta, yang mengikuti BNSP level 3, junior trainer. Ini. Lah, karena ini sudah akan menjadi kewajiban, nanti akan berbenturan dengan kebutuhan kita. Salah satunya adalah ketika izin keramaian. Jadi kalau kita mengadakan seminar jumlah besar, itu ada beberapa daerah yang mewajibkan izin keramaian. Lah, ketika mewajibkan izin keramaian ini, maka nanti sudah akan ditanyakan pembicaranya atau trainernya itu sudah bersertifikat BNSP atau belum. Karena kalau belum akan bisa terbit izin keramaian. Next-nya memang akan seperti itu. Jadi nanti memang akan terkait dengan di tempatnya Polres yang mengeluarkan izin keramaian di kota dan lain-lain, nanti dari Babinsa dan lain-lain juga akan melihat kontrol langsung, ini akan menjadi karena ini diundang-undangkan. Kenapa ini diundangkan? Karena Indonesia akan menjadi sebuah negara yang kompeten. Kompeten itu bukan hanya skill-nya saja, tapi juga kompetensi yang nanti akan memiliki bukti dokumen kompetensi. Misalnya seperti ini. Belum lama ketika pembangunan kereta cepat yang mungkin Bapak Ibu, bapak-bapak kan sudah ngerasakan ya, kalau dari bandara ke Bandung 46 menit gitu naik kereta cepat. Pada saat pembangunan kita pernah dengar dulu waktu terjadi begitu hebohnya, begitu luar biasa, ada yang demo, ada yang ini, bahkan menjadi berita, kok kenapa sih tenaga kerjanya tenaga asing gitu ya? Kenapa tenaganya dari TKA dari Cina? Bahkan bagian cuman batu bata yang sangat simpel seperti itu kok kenapa tenaganya dari China kan gitu. Termasuk ketika pembangunan di satu tempat. Kalau kita di Filipina itu sekarang sudah mulai ramai, ada yang namanya kursus bahasa Indonesia, Pak. Jadi di Filipina itu kursus bahasa Indonesia sudah mulai banyak, sama dengan di Arab Saudi karena saya juga termasuk yang diminta untuk bekerja sama mendirikan kursus bahasa Indonesia di Arab Saudi. Di Filipina sudah berdiri. Kenapa? Karena mereka nanti sudah akan memiliki kompetensi berbentuk dokumen, sertifikasi kompetensi sebagai trainer yang itu bisa mengajar sampai di minimal di Asia. Lah kalau di pariwisata saya megang salah satu lisensi saya di Asia itu saya punya toolbox trainer dan asesor sehingga saya bisa menguji sampai dengan Asia karena saya sudah, tingkatkan peringkat memang di kelas ASEAN saya sudah masuk. Ini salah satunya. Lah ketika kita punya saingan tenaga-tenaga asing, trainer-trainer dari luar, baik itu di entrepreneur, baik itu apa dan lain-lain, nantinya yang akan bersaing bukan hanya skill kita yang ditunjukkan langsung secara observasi langsung, tapi untuk pintu gerbang masuknya, sertifikasi BNSP itu seperti kalau kita punya ijazah karena akan menjadi pintu masuk. Masuk di tempatnya penunjukan langsung kalau di pemerintah, BUMN dan lain-lain, ini sudah menjadi pintu gerbang. Artinya kalau kita nggak punya itu berarti untuk ikut berkompetisi aja udah nggak bisa, kira-kira seperti itu. Karena kemarin saya udah ke BSI, saya udah masuk ke tempatnya Bank BTN, saya udah masuk di tempatnya, BNI. Nah, itu salah satu memang yang mereka sudah mulai fokus karena mereka plat oranye ya, artinya mereka BUMN sehingga sudah mulai fokus ke sana. Kalau yang pemerintah kita udah nggak cerita lagi. PT Cuat Barokah Jakarta, Cuat Consulting punya saya bisa masuk dari mulai kementerian, Pemprov, sampai Pemkop, Penkap. Salah satunya yang digunakan verifikasi adalah sertifikasi BNSP. Jadi apa saja? Ya banyak, kalau di perusahaan seperti mungkin di tempatnya Pak Himawan ketika kita bicara digital marketing, saya walaupun tidak menangani langsung, tapi saya juga bersertifikat digital marketing walaupun saya bukan ahlinya di bidang itu. Kenapa? Karena itu pintu masuk untuk saya bisa berkompetisi lawan ketika lelang. Jadi ketika saya masuk lelang di pemerintahan, masuk lelang di perusahaan besar, misalnya kita masuk di Suralaya, masuk di tempatnya Freeport, karena itu menjadi syarat. Dan kalau dulu ketika masuk Freeport misalnya, saya mau training Freeport untuk manajerial, etos kerja misalnya, etos kinerja saya ngajar ke sana. Ngajar di sananya 2 hari, tapi saya harus lulus ujian K3 dulu di Jakarta, training 3 hari, ujian 1 hari. Kalau tidak lulus, saya dibayari, tapi saya tidak boleh training ke
Freeport di dalam area. Kenapa? Karena kartu pas untuk masuknya itu harus bersertifikat lolos di K3. Nah, the next kita walaupun banyak sekali kita di public training ya, saya juga buka public training. Di public training nanti ada beberapa sertifikat selain trainernya yang harus sudah bersertifikat BNSP, izin pengadaan public training yang sertifikatnya diakui atau nanti boleh kaitannya dengan Kemenaker atau dengan Diknas itu nanti ada yang namanya sertifikasi BNSP untuk administrator pelatihan. Jadi penyelenggara pelatihan itu bukan hanya MAIS sertifikasinya, tapi nanti ada sertifikat yang kaitannya dengan pelatihan sehingga nanti ada 10 item. Bahkan instruktur dengan trainer, jadi ada termasuk mentor. Jadi antara coach sama trainer itu dipisahkan sertifikasinya. Jadi di tempat saya itu ada 10. Salah satunya itu kalau di trainer itu ada level 3 sampai 6. Jadi junior trainer, ada senior trainer, ada master trainer. Saya di level 6 di master trainer. Lah di master trainer itu memang ada beberapa syarat nanti kita bahas ya. Terus ditambah lagi yang mentor. Mentor itu dari mulai junior mentor, mentor, senior mentor, dan master mentor. Untuk mentor ini juga ada 4 level. Setelah 4 level itu nanti ada satu administrasi pelatihan sama penyelenggara pelatihan. Jadi saya di Cuat Consulting, saya tidak bisa masuk ke perusahaan. Jadi kalau saya masuk ke tempatnya kayak ini besok, saya mengadakan pelatihan NLP untuk Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. 2 yang diminta, 1 punya sertifikat MAIS menyelenggarakan event, yang kedua punya sertifikat administrasi penyelenggara pelatihan. Karena itu sudah disyaratkan. Jadi bahkan tadi karena ini sudah mau tutup tahun, tanggal 22 itu terakhir LPJ, ngajarnya saya nggak tahu nanti masih tanggal berapa dijadwalkan, duitnya udah transfer ke peruntuk saya. Jadi tadi jam 1 udah terima transferan dari ESDM untuk pelaksanaan kelas, yang kelasnya saya belum tahu nanti entah di Januari awal atau di akhir Desember, karena untuk penyelesaian laporan duitnya harus keluar dulu. Jadi saya udah bikin kwitansi, udah bikin itu untuk mengeluarkan dananya dan alhamdulillah udah ditransfer. Jadi saya ngutang malah ke pemerintahan ini. Itu salah satunya, Pak. Jadi kemanfaatan secara legality yang akan dibutuhkan untuk kaitan dengan sertifikat BNSP karena nanti akan menjadi salah satu pintu masuk kita dengan karir kita sebagai trainer di berbagai tempat. Kayak Pak Yus ini kan sudah di level 5, beliau sebagai senior trainer gitu ya, sebagai senior trainer, kalau misalnya nanti ada sifatnya lelang atau apapun, sudah bisa langsung sertifikatnya diajukan sebagai bentuk persyaratan gitu. Lah di level-level itu ada 4 level, yang pertama itu level junior trainer. Nah ini salah satu yang saya sampaikan, kalau bapak-bapak itu ke LSP lain, ke lembaga sertifikasi profesi lain, akan mau ndak mau dipaksa dari level 3 Pak. Karena harus dari yang paling paling bawah, tidak boleh langsung lompat. Ini yang, insya Allah saya bantu, supaya bapak-bapak sekalian nanti paling tidak masuk di level 4. Jangan level 3. Mosok wis jam terbang ke mana-mana, sudah training ke mana-mana, masih dimasukkan junior di kelas paling basic kan ya ndak enak gitu kan. Yang nguji pun nggak tega, kalau saya jadi asesornya kan ya nggak tega juga gitu kan. Lah ini salah satu. Jadi boleh tanya, kalau Bapak ke LSP lain nanti boleh call, boleh telepon, cari LSP, pasti akan langsung diminta di tempatnya level 3. Biaya 2,9 juta per 1 orang, itu level 3. Setelah itu jarak 3 bulan atau 6 bulan, setelah ada minimal 6 kali training, nanti baru boleh masuk di level 4. Biayanya sekitar 3,9 sampai 4,5 juta. Nah ini salah satu hal yang insya Allah karena di PT PI dan LSP PSBN, kebetulan saya juga foundernya di sana, ya kita bisa memang di tempat kita ada beberapa, setelah saya tahu secara backgroundnya, itu memang kita lompatkan Pak. Jadi ada beberapa kelas kemarin itu lompat, ada yang langsung di level 4, tapi ada juga yang masih tidak pede level 4 masuknya di level 3 gitu. Nah itu yang kalau saya sarankan ke bapak-bapak, minimal ada di level 4, jangan level 3 lah. Saya yang nggak tega, masa saya nguji level junior trainer gitu, ini hanya asisten trainer gitu kan nggak enak gitu kan. Jam terbang ke mana-mana masa mau jadi asisten aja gitu. Karena beda, kalau asisten trainer itu nanti secara perizinan dia tidak boleh membawakan trainer mandiri, harus ada trainer pokok dan dia hanya sebagai backup, pembantu, co-trainer aja. Itu bedanya.
Kalau di level 4 trainer itu Bapak sudah bisa mandiri memberikan pelatihan trainer secara mandiri sebagai pembicara inti atau pembicara pokoknya gitu. Ya ibaratnya kalau misalnya konser Iwan Fals gitu ya, kan kalau band tambahan kan dari lokal pun bisa gitu kan, band tambahan dari band lokal, oh dari SLTA ini, SMK ini punya band tampilkan sebelum Iwan Fals cuman satu lagu. Tapi setelah itu yang pokok ya Iwan Fals yang tampil gitu. Ah, ini bedanya, band tambahan itu ada di level 3 junior trainer, kalau mau jadi Iwan Fals-nya minimal di level 4 di trainernya gitu, trainer full. Jadi itu bisa menjadi pembicara pokok gitu. Ketika dalam perizinan yang diminta adalah yang level 4 yang pembicara inti, yang pembicara pokok itu. Nah, sehingga nanti bapak-bapak saya menyarankan minimal di level 4. Kalau di level 3 ya saya nggak tega lah. Kira-kira nanti yang nguji saya pasrahkan teman-teman aja kalau misalnya di level 3 kira-kira. Kan begitu ngelihat background-nya, ngelihat pengalaman dan lain-lain kok nanti masuk level 3 kan jadi lucu itu kan, seolah gitu. Jadi ini di BNSP itu karena diberlakukan strata administratifnya itu bertingkat seperti bentuk sekolah. Lah LSP-LSP lain tidak berani mengadakan lompatan karena mereka tidak berani menyediakan dokumentasi untuk langsung lompat ke level yang berikutnya. Kalau Bapak sudah masuk di level 4 atau punya level 3 di tempat lain, lalu ke tempat kita tetap bisa mengadopsi. Level 4 dari tempat kami, Bapak ke LSP lain, nanti ke RCC, jadi ada namanya recognize kompetensi, ya, yang current kompetensi, artinya kompetensi sekarang, itu hampir sama dengan SIM bentuknya, Pak. Jadi ketika 5 tahun SIM itu habis, harus melakukan pengulangan. Kok kenapa harus dilakukan uji ulang? Training dalam dunia training, skill public speaking dan skill training, memberikan training, itu adalah keahlian seperti kita bersepeda. Kalau kita terus bersepeda, sering bersepeda, makin ahli bersepedanya. Tapi kalau kita 3 tahun berhenti nggak bersepeda, terus kemudian bersepeda, kualitas hasil dari bersepedanya akan berbeda dan itu diukur. Lah, di dalam BNSP, setiap kompetensi profesi apapun itu akan diukur setiap 3 tahun sekali. Gunanya untuk melakukan proses penyesuaian apakah masih standar atau tidak kemampuan, kapasitas, kompetensi, kualitas hasil dari kemampuan saat diuji awal dengan ketika diuji yang berikut. Jadi setiap 3 tahun itu memang terjadi pengulangan ujian. Seperti di ISO 6 bulan dilakukan proses, reassessment, 6 bulan reassessment lagi seperti itu. Lah kita di trainer juga sama, saya asesor juga sama. Jadi setiap 3 tahun sekali, saya berarti harus update minimal 36 sertifikat plus 1 asesor. Jadi setiap 3 tahun mesti keluar duit kalau katakan biaya 36 sertifikat kalau dikali sekitar hampir 3 juta ya lumayan juga dan itu harus setiap 3 tahun Pak, tidak bisa karena investasi, itu aset nek bagi saya gitu, untuk masuknya ke sana. Lah nanti ketika 3 tahun berikutnya, nanti harus ada pengalaman portofolio minimal 6 kali memberikan. Jadi ketika 3 tahun berikutnya itu memang minimal 6 kali memberikan training dengan dokumentasi dan portofolio yang lengkap. Lah nanti ketika kita melakukan proses assessment, saya lebih akan fokus kepada asesmen portofolio, Pak. Karena terjadi nanti proses bertingkat untuk proses, uji kom atau asesmennya. Jadi yang pertama, nanti, bapak-bapak mengumpulkan dokumentasi dan ini juga sudah kita berikan contoh, kita berikan ini hanya tinggal ngisi-ngisi. Jadi nanti Bapak Ibu fokusnya lebih banyak di dokumentasi bapak-bapak ini, bukan di wawancara. Kalau wawancara saya misalnya nanti setelah melihat background ini sudah training sampai dengan 5 tahun, sudah berkecimpung udah sekian, kalau saya wawancara, saya juga malu, Pak. Masa saya mesti wawancara? Dan nanti ketika wawancara kita lebih banyak pada dokumentasi. Ketika dokumentasi dan portofolio itu sudah lengkap, sudah kita lengkap semuanya, saya akan kirim ke LSP di pusat. Nanti di pusat akan dicek sama administrator dan asesor 2. Asesor satunya saya, penguji utamanya saya. Di sana masih ada penguji lagi untuk melihat dokumentasi lebih rinci. Kalau sudah lengkap, dia akan lanjutkan ke BNSP. Kalau belum lengkap memberikan feedback ke saya. Oh, misalnya Pak Akhir, kayaknya kurang ini data dilengkapi. Konsultasi dengan saya, kalau ada yang kira-kira masih perlu dibuatkan, SOP dan lain-lain yang belum ada, saya buatkan. Tenang aja, Pak. Jadi saya buatkan contoh ganti kop lah, kira-kira gitu aja. Kenapa? Karena memang ada beberapa di lembaga pelatihan, kita itu
saya dulu ngalami sekali ketika saya belum belum dipaksa untuk di tempatnya asesor BNSP itu belum belum dipaksa itu ya, Pak, ya. Itu training ya training terbang aja gitu, nggak ada aturan, bukan nggak ada aturan, maksudnya ya kita training, biasa training, pokoknya bikin, PowerPoint, pakai Canva, entah pakai apa, bikin video training plak plak plak, udah selesai gitu. Nggak perlu daftar hadir, nggak apa, udah nggak ngurus gitu. Setelah ada BNSP, lah ternyata itu diperlukan, mau nggak mau, akhirnya saya mulai nata administrasi dan saya belajar ke tempatnya, teman di Kementerian ESDM. Kebetulan beliau yang mendirikan, LSP bareng saya juga gitu, Pak. Oh begini toh. Terus sampai dengan akhir tahun tahun ini saya menjadi perancang salah satu atau perumus standar kompetensi kerja nasional. Jadi nanti dipakai 5 tahun mendatang di Kementerian, Tenaga Kerja itu menjadi standar. Jadi saya menjadi perumus untuk standar nasional konsultasi destinasi wisata. Jadi, konsultasi destinasi wisata itu ada 12 orang perumusnya, itu tertera digunakan oleh kementerian selama 5 tahun. Karena saya tidak boleh ngelonjok yang kemarin ngelamarnya beberapa posisi, tapi cuman diterima karena hanya satu yang boleh. Ternyata yang paling sulit di konsultasi destinasi wisata karena sebelumnya belum pernah ada, saya akhirnya dimasukkan ke sana, gitu. Dan bisa masuk menjadi syarat di, level 6 master trainer karena memang salah satu syaratnya pernah menjadi perumus SKKNI. Nanti saya berikan, setelah kita Zoom ini, kita nanti masuk di WhatsApp group, karena di WhatsApp group itu nanti akan banyak hal-hal kaitan contoh, Pak. Jadi nanti contoh-contoh sudah tak siapkan di Google Drive, hanya tinggal, oh kalau folder satu ini isinya foto ini, foto ini, foto ini. Foto kan pasti banyak lah di handphone, di apa, hanya tinggal upload. Tadi panduannya udah cukup jelas. Oh, persiapan pelatihan yang tadinya nggak pernah pakai checklist. Saya yakin ketika, Pak Akhil mensponsori, "Pak Yus manggung di sana pun," dan lain-lain, itu kayak misalnya, mohon maaf, proyektor harus ada, sound harus ada, karena hotel kan udah siapkan kan. Kita nggak pikirkan checklist itu, Pak. Kita nggak pernah ngecek, jarang ngecek itu, paling ngecek sudah ada di lokasi gitu kan, tidak tertulis maksud saya. Lah nanti ada tertulis, nanti Bapak Bapak tinggal centangin aja gitu, kasih tanggal, centangin gitu, saya buatkan form-formnya. Supaya lebih lebih mudah karena yang saya pahami adalah bapak-bapak sekalian sudah di dunia itu sudah lama, bedanya pada saat ini dibutuhkan dokumentasi, butuh form, butuh checklist, kadang-kadang itu yang enggak ada. Karena saya ngalami bener, di 2018 ke sana itu malang melintang training di swasta, di mana, di berbagai macam itu. Jadi ketika saya dulu keluar, saya tinggalkan, saya terakhir di GM HRD, pernah manajer maintenance, manajer teknik, manajer, development, manajer productivity management. Saya lulus di Astra tahun 98, saya kerja ke beberapa tempat juga setelah itu, saya sampai dengan HRD, sampai dengan GM-nya HRD, sampai saya jadi direktur, saya advisornya HRD di beberapa tempat sampai hari ini. Oh, ternyata yang dulu kita training sana sini dan lain-lain cuman daftar hadir sama materi, sekarang dipisahkan. Lah itu yang agak berbeda gitu, Pak. Lah perbedaannya apa? Tadi saya cerita tentang monorail ketika bangun. Kenapa waktu itu kita rame? Loh kok kenapa bukan orang Indonesia yang bangun? Kenapa bukan orang Indonesia yang jadi kuli, bagian ngecor, bagian ngaduk dan lain-lain? Kok kenapa harus TKA dari Cina yang ke sana? Bedanya dikit sebenarnya. Skill-nya saya yakin orang Indonesia skill-nya oke. Tukang batu Indonesia itu jagoan-jagoan lah sampai beberapa negara tetangga. Masalahnya ketika masuk subkon internasional tidak punya kartu pas yang bernama sertifikat kompetens. Jadi tukang batu kita itu nggak punya ukuran, dia punya sertifikat kompetensi menjadi tukang batu, nggak pernah ada yang nguji, nggak pernah ada yang mengeluarkan sertifikat sehingga masuk subkon internasional tidak pernah diterima. Tahun 2026, saya memasukkan tenaga kerja Cina 40 orang untuk pembangunan PLTU di daerah Sragen. Kebetulan saya salah satu hand-nya yang, menjadi salah satu PIC yang kaitannya dengan SDM-nya. 40 tenaga kerja itu saya inapkan di Triagan, salah satu rumah dekat saya sini, rumah 2 tingkat, nginepnya di sana. Saya membawa penterjemah bahasa Hokiannya dari UNS, saya masak, juru masaknya saya ngambil yang jago masak masakan Cina, saya bawa ke situ, inep langsung di situ, mereka inep, kita sewa elf 2, sehingga satu elf mobilitas dari pagi ke pabrik, nanti jam 8 malam pulang, karena jam kerja mereka nggak kenal 8 jam, jam kerja mereka tuh minimal 14 jam. Ketika saya kemarin ke Cina juga sama,
tanya, "Apa bener sih tenaga kerja kayak gitu?" Oh, ternyata bener. Tenaga kerjanya memang jam kerja mereka tuh minimal 14 jam, nggak ada bicara 8 jam seperti undang-undang di Cipta Kerja kita. Kita itu manja kalau kita bilang, tenaga kerja itu benar-benar manja. 8 jam kerja, gaji UMK dan lain-lain dengan seperti itu, ini beda sekali gitu dengan, negara tetangga kita. Lah, ketika itu mereka apa yang didata pertama? Sertifikat kompetensi. Mereka sebagai tukang cor, sebagai tukang las, itu ada sertifikatnya semua, Pak. Sehingga ketika membangun PLTU di tempatnya Patra Nusantara, ketika saya membangun itu tenaga kerja dari Cina yang 40 orang semuanya sudah bersertifikat kompetensi. Itu tahun 2006. Di Filipina sudah begitu merembak, di Malaysia, Singapura sudah mulai. Ini di Indonesia, kewajiban sertifikasi kompetensi yang luas baru tahun 2024. Untuk bidang HR ke perusahaan sudah mulai 2022. Nah, kita trainer pariwisata. Jadi nanti kayak ini sekarang ini yang saya lagi rame melakukan ujian juga, biro-biro umroh untuk perpanjangan izin biro umroh PPIU wajib sudah punya tour leader bersertifikat BNSP sehingga saya keliling ada Pontianak, ada Aceh, ada Medan, ada Padang, ada Riau karena mereka mengujikan timnya TL-nya, tour leader-nya untuk sertifikasi BNSP. Nah, ini kira-kira pentingnya, di sana secara introduction kok kenapa sih kok harus bersertifikat BNSP? Karena akan berkaitan dengan gerbang bisnis kita. Kalau saya, menyampaikan untuk ke internal saya, bisnis kita ke depan baik nanti tergantung dengan pemerintah atau tidak dalam arti secara proyek banyak pemerintah atau tidak, akan dipaksakan mau nggak mau harus bersertifikat BNSP. Sehingga ada namanya Gerakan Nasional Indonesia Kompetens. Karena di tahun besok kita akan, fight dengan beberapa teman dari Filipina yang mereka membuka lembaga pelatihan, membuka lembaga keterampilan, membuka kampus, ini sudah beberapa di Jakarta sudah mulai, kampus yang benar-benar total itu punya luar negeri, tenaga trainernya luar negeri. Dan ini trainer-trainer yang sudah berada di tempat kita juga sudah banyak yang memang dari luar dan mereka sudah bersertifikat kompetensi itu. Nah, ini akan menjadi persaingan yang cukup ketat. Persaingan kita itu nanti kalau di BNSP, sertifikat kita itu memang sudah, setara dengan sertifikat yang juga di level ASEAN, yang artinya kita nanti hanya tinggal upgrading aja, meningkat berikutnya meningkat berikutnya. Paling tidak kita kelasnya udah ASEAN. Jadi kalau tahun-tahun kemarin sebelum Covid, saya ngajar ke Malaysia dan Singapura itu ketika saya training, itu free, belum ditanyakan apa-apa. Nah, sekarang teman-teman di Malaysia, trainer saya yang, ada di Malaysia, sudah mulai kita ajak sertifikasi BNSP di Indonesia. Kenapa? Karena akan juga mengisi sebagian di Indonesia. Jadi kadang-kadang kita bikin Zoom seperti ini online, trainernya dari Malaysia, ada beberapa orang yang sudah memang gabung di Cuat Consulting. Lah itu ketika mereka training sudah dibutuhkan sertifikat BNSP. Memang saya paksa. Jadi ada beberapa yang mereka sertifikat BNSP-nya dari Indonesia. Gitu. Ini sekedar, introduction kebutuhan kita kok kenapa sih kita ngambil sertifikasi BNSP, kalau saya akan bicara karena ini sawah ladang saya akan pageri, saya akan pupuk, saya akan aliri air dengan kebutuhan-kebutuhan kaitannya dengan legates memang saya butuhkan. Kalau ini sawah ladang saya tidak saya urus, tidak saya openi, saya tidak kasih pagar, saya tidak kasih pupuk, ya hasilnya berarti akan terjadi sesuatu hal yang berbeda. Itu prinsip saya, kaitan dengan training, gitu. Monggo kalau dari Bapak ada pertanyaan dulu kaitannya dengan kok kenapa sertifikasi BNSP dan lain-lain, terus termasuk nanti kalau ke intinya kita bakal seperti apa nanti kita, akan jabarkan mana yang paling nyaman cara untuk kita melakukan proses uji kompetensinya, gitu. Monggo Bapak-bapak Ya. kalau ada pertanyaan silahkan, Pak. Oke, terima kasih pemaparannya Pak Yan. Jadi intinya untuk ke depan memang di beberapa organisasi dan kadang-kadang kita diminta jadi narasumber jadi kayak kurang profesional kalau ditanyain sertifikasi BNSP-nya kok nggak ada ya. Kadang memang nggak dipermasalahkan tapi di hati ada rasa ganjel gitu ya. Nah, monggo Pak Akir dipersilahkan kalau mau menyampaikan sesuatu ke Pak Yan langsung. Monggo Pak Akir, silakan. Baik, terima kasih Pak Yan. Penjelasannya udah jelas ya. Paling nanti ya mohon dipandu aja Iya. untuk proses-prosesnya ya, Pak Yan. Gitu. Itu aja dari saya. Oke, baik Oke, baik Pak. mungkin
Pak Kuat, ada yang mau disampaikan, Pak? Ini Pak Kuat sesepuh kita, mau ada yang disampaikan, Pak Kuat? Cukup. Dilewat aja Pak, dulu mungkin yang lain dulu. Oke, baik. Pak Akir, ini kan kayak Mas Him itu spesialisnya digital marketing ini Pak Yan sama Pak Akir. Kalau nanti sertifikasinya sama, kita di trainer ya level 4. Sebenarnya trainer level 4 misalnya suatu ketika ada sebuah kampus yang kerjasama sama perusahaannya Pak Akir nih. Ada beberapa kampus teknik informatika membutuhkan dosen dari luar yang di situ sertifikasi BNSP misalnya digital marketing. Nah, ketika Mas Himawan ini spesialis digital marketing, cukup menunjukkan sertifikasi level 4 ini apa memang sertifikasinya khusus untuk digital marketing. Nah, begitu juga Mas Andri. Mas Andri spesialisnya di dokumen-dokumen ekspor. Suatu ketika ada institusi pemerintah meminta kita untuk kita menyelenggarakan kayak Kadin misalnya. Kadin itu kemarin udah sempat minta. Itu praktisi bisnis teman-temannya Mas Yus tolong mengisi di Kadin misalnya. Ternyata yang ditanyakan kan sertifikasi BNSP juga. Nah, kalau kayak Mas Andri misalnya nanti regulasi ekspor atau tentang dokumen ekspor, itu cukup pakai sertifikat yang level 4 ini atau memang per spesialis, Pak Yan? Oke. Monggo, Pak. Baik, jadi kalau trainer itu general ya, artinya ketika kita ngambil misalnya di level 4, itu berarti trainer udah general, artinya itu sebagai SIM untuk memberikan materi training di bidang apa saja, karena di level 4 itu nanti akan salah satunya misalnya kemampuan presentasi, itu kan general, artinya kemampuan presentasi di bidang apa aja atau mengadakan pelatihan tatap muka. Itu kan general, artinya untuk bidang apapun, materi apapun, ketika itu membutuhkan pelatihan tatap muka, yang level 4 itu sudah mencukupi. Itu yang pertama, Pak Yus. Terus yang kedua, kalau misalnya mereka mengadakan pelatihannya, itu bukan pelatihan sertifikasi. Misalnya, pelatihan digital marketing untuk mahasiswa teknik informatika. Tetapi pelatihan ini bukan bersertifikat BNSP. Nah, kalau ini pelatihan bukan bersertifikat BNSP, pengajarnya tidak harus bersertifikat BNSP. Tapi kalau pelatihannya itu bersertifikat BNSP, biasanya itu program pelatihan dan asesmen kompetensi, judulnya biasanya seperti itu. Kok ini bidang digital marketing, trainernya biasanya diminta menunjukkan sertifikat digital marketing. Jadi seolah-olah seperti ini gambarannya. Kalau misalnya ada, sekarang ini kalau di kampus kan linear, dosen Fakultas Hukum, idealnya ya dia SH dan MH gitu kan. Atau kalau dia SPD, MPDH kan gitu. Karena harus linear, bidang hukum yang ngajar bidang hukum. Karena untuk sertifikasi kelulusan memerlukan itu. Tapi kalau untuk training atau kelas publik yang sifatnya non sertifikasi profesi, yang hanya sertifikat attendance, kehadiran, atau sertifikat dari apa untuk menambah skill dan lain-lain, tidak diperlukan sertifikat yang khusus itu. Cukup yang sertifikat level 4 sebagai trainer gitu. Jadi kalau misalnya nanti Oh, di kelas kita TOT, ada kelas public speaking. Di kelas public speaking 2 hari, yang 1 hari uji kompetensi, maka trainernya wajib sudah master trainer. Itu untuk pemberian materinya. Kira-kira seperti itu, Pak Yus. baik, berarti nanti di sertifikat ini udah bisa masuk semua Pak Akir. Saya rasa dengan sertifikat yang sama nggak perlu spesialisasi sertifikat masing-masing. Nah mungkin dari Pak Akir dan teman-teman bapak-bapak yang semuanya sudah memahami Pak. Tinggal kita minta dipandu selesai ini apa, terus gimana, terus asesmennya seperti apa. Nanti dibikin simpel aja seperti apa gitu nggih Pak Yan. Monggo Ya, langsung ya. dilanjut ya Pak Akir. Baik. Langsung Oke. dilanjut ya Pak Akir ya. Ya, Baik Siap. langsung untuk apa, silakan. Bapak sekalian. Jadi kalau kita di BNSP itu memang ada beberapa tahapan ya. Tahapan yang pertama itu nanti kaitan dengan yang pertama adalah
pendaftaran untuk proses apa, keikutsertaan sertifikasi BNSP, nanti yang diperlukan paling awal itu hanya KTP, ijazah terakhir, sama nama lengkap tanpa gelar. Karena kalau di BNSP memang sertifikat biasanya tanpa gelar. Dan kita di dunia trainer, kecuali kalau masuk di pemerintah. Jadi kalau masuk di pemerintah kadang-kadang dipaksa, "Bapak gelarnya apa?" gitu, diminta dituliskan. Karena kalau di pemerintahan kedinasan biasanya kita dipaksa menuliskan gelar. Jadi gelar S2-nya, S3-nya harus ditampilkan. Tapi kalau di kelas training publik, di kelas itu kan kita biasanya hanya nama kita, bahkan dengan nama branding, jarang nama asli gitu kan, biasanya gitu. Nah ini salah satu yang menjadi perbedaan. Di BNSP kita menggunakan nama asli sesuai KTP. Jadi nanti kalau di KTP namanya ada gelarnya, maka sertifikat BNSP nanti juga akan mengikuti nama yang di KTP karena berbasis NIK. Jadi nanti yang dimasukkan di tempatnya BNSP untuk cetak sertifikat itu NIK. Yang muncul di nama NIK itulah yang akan tercetak di sertifikat gitu. Ini satu. Yang pertama jadi mendaftarkan diri sebagai peserta. Yang kedua nanti, ada APL 1 pada pendaftaran itu nanti yang perlu diisi, nanti saya kirimkan. Jadi APL 1 ketika mau mengisi nanti saya kirimkan termasuk kelengkapan dokumennya. Karena ini ada 2, yang pertama itu mengisi benar-benar posisi hard print, artinya mengisi di kertas secara manual gitu, karena dikirimkan dari, LSP itu adanya bentuknya PDF, ya boleh aja didefrag ya atau dirubah menjadi Word untuk diketik bisa, tapi memang ini biasanya APL 1 itu isinya manual. Yang kedua itu juga ngisi nanti di sistem. Jadi memang ada 2, ngisi di sistem dan ngisi manual. Kenapa kok ada 2? Karena memang dari BNSP itu dia akan ngecek fisik secara random, ngecek di login untuk LSP di sistemnya itu kadang-kadang kan buka semuanya. Karena lebih mudah buka yang di sistem, sehingga memang ngisi datanya 2. Yang diperlukan ketika ngisi data administrasi itu nanti ada 1 KTP, ijazah terakhir, di level 4 itu kita di SLTA, minimal ya pendidikan, untuk berikutnya daftar riwayat hidup atau CV, terus yang berikutnya lagi surat keterangan itu misalnya lembaganya dianggap ini masuk surat keterangan di tempatnya Pak Akhir semua, dibuatkan surat keterangan, sudah memberikan materi training atau mensupport atau menjadi apa, trainer di perusahaan sejak tahun minimal 3 tahun. Jadi isi aja minimal 3 tahun. Jadi kalau misalnya masuk sejak 2015 disamakan aja, ada 2015, 2016, pokoknya udah over dari 3 tahun supaya tidak menjadi kendala administrasi. Jadi nanti surat keterangannya dibuat seperti itu. Terus setelah itu nanti masuk ada namanya sertifikat TOT. Harusnya mengikuti pelatihan dulu, ke pelatihan public speaking, pelatihan training of the trainer, pelatihan itu dan lain-lain. Nah, nanti kalau ini belum ada, tak buatkan. Jadi ini tak buatkan dari Cuat Consulting, tanggalnya tak buat nanti sekitar tahun 2019. Jadi nanti kirim nama, saya buatkan sertifikat soft file sebagai bukti untuk, proses masuknya ini. Jadi nanti kelasnya apa, kelas public speaking, misalnya kelas trainer with NLP approach. Nah, nanti insya Allah nanti saya buatkan sertifikatnya, saya kirimkan supaya nanti ketika masuk ke sistem LSP, nanti sudah tinggal upload aja, Pak, gitu. Karena ini juga kelengkapan yang memang diperlukan. Kalau kan kadang-kadang mohon maaf, kita tuh ikut training di mana-mana. Kadang-kadang kalau dulu kan sering kita mungkin apa ya, istilahnya punya belief system, punya keyakinan, sertifikat itu nggak perlu, yang penting aktualnya. Dulu kan seperti itu, kita banyak seperti itu. Saya ikut training banyak sekali, sertifikatnya ya dari yang akhir-akhir tahun ini, beberapa tahun terakhir aja saya simpen gitu loh. Mungkin ada hampir ke 320-an sertifikat. Sekarang saya simpen yang 320, yang dulu-dulu yang tahun 94, 95 tahun itu yang saya ikut training di berbagai tempat yang itu, sertifikatnya udah nggak tahu kena banjir di Jakarta atau di mana gitu udah. Tapi yang tahun-tahun yang sejak sekitar tahun, 2000-an itu sudah mulai saya simpen. Jadi ada mungkin 300-an sertifikat itu ada kali itu. Kenapa? Karena itu ternyata sekarang dibutuhkan gitu. Lah nanti Bapak, saya bukan menyampaikan kalau Bapak nggak punya sertifikat, enggak. Kadang-kadang nggak nyimpen, kadang-kadang software-nya sulit, udah kita buatkan aja gitu. Saya buatkan tahun 2019, nanti sudah langsung tinggal pakai, tanggalnya saya samakan aja, kelasnya nanti saya buat kelas venue-nya di mana, bisa di Jogja, bisa di Jakarta, nanti saya buatkan venue-nya. Jadi nanti hanya nomor urut sertifikatnya saya urutkan dengan kelas saya, di kelas public speaking atau di kelas TFT atau TOT pada tahun itu yang nanti nomor urutnya saya buat terakhir, jadi tanggalnya dan lain-lain nanti pada saat itu.
Jadi memang aktual kelasnya ada. Kalau dicari fotonya pelaksanaan kelasnya ada, hanya fotonya Bapak yang nggak ada gitu aja kan gitu. Gitu. Karena nggak ikut trainingnya, tapi sertifikatnya jelas karena sertifikat kita terstandar, urutan nomor dan lain-lainnya kita lengkap gitu. Oke, itu yang pertama. Terus yang itu nanti masuk ke sistem dan apa dokumen headprint itu nanti disiapkan aja pada saat asesmen nanti masuk di map plastik disiapkan. Baru masuk kita ke tempatnya APL 2. Nah, sebelum kita masuk APL 2 itu biasanya saya setor ke tempatnya LSP. Jadi saya bayar dulu di LSP untuk proses pengajuan borang sertifikat sama pengajuan lot nomor register. Kenapa? Karena itu kalau diajukan tidak pertama, nanti akan nunggu sertifikatnya bisa 4 bulan, 3 bulan. Nah, ini beda kalau kita udah ngajukan lot dulu, biasanya nanti 2 bulan selesai. Biasanya sertifikasi itu rata-rata 2 bulan sampai dengan terbit sertifikatnya. Nanti setelah ngisi APL 1, ada proses pembayaran, terus nanti yang berikutnya kita tentukan untuk apa tanggal asesmennya. Pada saat asesmen, Bapak-bapak tidak usah khawatir, mungkin dengan saya itu cuma 1 jam Pak ketemunya. 1 jam atau setengah jam. Kalau Bapak sudah membuat rekaman videonya, bahkan mungkin 5 menit. Saya buat cuman saya ngelihat dokumen, lengkap saya pulang udah selesai, gitu. Jadi tidak perlu berlama-lama. Yang terpenting adalah nanti ada Sesuai spanduk harapan yang saya kayaknya Pak ya. siapkan, kita foto bersama sebagai pembukaan proses sertifikasi karena memang ada upacara pembukaan, ada proses assessment one by one. Jadi saya foto dengan Pak Akir, saya foto dengan Pak Himawan, saya foto dengan Pak Andris seperti berhadapan-hadapan megang dokumen. Megang dokumen itu nanti seperti sedang melakukan uji dan lain-lain. Kadang-kadang nanti ada foto yang Pak Andri saya minta seolah Bapak Andri berdiri sedang berikan micro teaching atau training di depan saya difoto. Itu sebagai salah satu berkas wajib laporan untuk asesmen. Hanya foto aja Pak, jangan khawatir Pak. Saya nggak akan ngetes. Pak Akir silahkan training di depan saya 15 menit berikan materi. Enggak, saya yang nunggu juga nggak sabar Pak, tenang aja. Jadi nanti cukup yang 1 menit berdiri foto jepret selesai aja udah. Nah ini kita Iya. dan rada-rada santai lah gitu. Lah kan Sesuai ya harapan kualat Pak, saya nanti sesuai kalau saya harapan. Sesuai harapan Pak Yan. misalnya saya minta Pak Kuat di depan silakan Pak Kuat. Wah udah sepuh ini sesepuh saya minta Pak Kuat di depan saya 20 menit untuk training. Lalu saya ngrungokke gek len dengarkan mbuh tenanan mbuh enggak itu kan ya kualat saya kan mendolimi gitu. Kira-kira gitu, Pak. Jadi nanti kita ada foto sesi itu, foto pembukaan, foto sesi personal minimal 2 kali, lalu foto penutupan, Pak. Nah, itu hanya foto aja, acting aja gitu. Bisa aja nanti pas penutupan saya ganti pakai t-shirt, pas awal saya pakai batik gitu aja. Ya memang kita buat yang seperti itu. Tapi ini mohon maaf khusus di kelas kita yang ini kan praktisi khusus. Kemarin sempat saya disounding sedikit sama Pak Ayus. Waduh, ya udah kalau ini khusus tapi yang penting ini jangan keluar kemana-mana di-banned nanti saya sama BNSP, Pak. Gitu. Aman, Karena aman Pak, aman, ini aman. bukan kode etik ya, bukan menyalahi kode etik, hanya kita memang harus mengambil mana titik yang paling memudahkan karena ini kaitannya dengan, register yang harus kita penuhi, tetap kita memenuhi secara bukti dan secara kompetensi kita juga memenuhi, dokumen kita memenuhi, tapi caranya yang paling nyaman aja, kira-kira seperti itulah, Pak, gitu. Nah, nanti setelah itu kita masuk di proses WhatsApp group ya. Di WhatsApp group itu nanti saya akan berikan contoh-contoh apa yang perlu dibuat, apa perlu ini foldernya bagaimana, lengkap sekali termasuk beberapa rekaman video bimbingan, ada video saya cara mengisinya dan lain udah saya siapkan di WhatsApp group sehingga ketika ngisi juga tidak terlalu sulit. Nah, nanti kita tentukan tanggal, misalnya kita ketemu di Cirebon misalnya tanggal tanggal berapa, misalnya tanggal, 23 atau 24 misalnya, ketemu di Cirebon, venue-nya, bisa di ya yang penting bentuknya kayak ruang meeting lah, itu aja yang terpenting sih. Jadi memang harus ada screen untuk proyektor, ada whiteboard, biasanya flip chart. Nanti kalau di Cirebon misalnya agak kesulitan, venue-nya kok nggak ada lengkap itu ya semua saya bawa dari sini. Dari mulai flip chart, dari screen, dari mulai proyektor dan lain-lain, kita bawa dari sini. Di sana yang penting bisa untuk, dalam tanda kutip bisa untuk foto-foto, udah bisa kita lakukan gitu. Seluruh petunjuk lengkapnya saya berikan di WhatsApp group karena itu lebih banyak konteksnya tertulis dan administratif, termasuk nanti di, Google Form, maaf di Google Drive, itu sudah contoh-contoh yang sudah jadi. Kalau misalnya itu nanti mau digunakan,
misalnya diambil, disadur, dan lain-lain, untuk beberapa nama saya izinkan, diganti nama pun tidak apa-apa, dengan tema yang berbeda. Karena kan jangan sampai terjadi materi kita, materinya kok sama semua gitu. Ya boleh, yang digital marketing, misalnya di tempatnya Pak Himawan, saya berikan contoh materi yang full termasuk handout-nya digital marketing, tinggal ganti nama Pak. Gitu. Jadi Bapak minta materi apa, insya Allah tempat saya komplit Pak. Jadi hanya Mantap. tinggal beberapa ganti nama, ganti slide, ya sedikit dimodif-modif enggak apa-apa lah. Ini kan karena kaitan kesibukan gitu ya. Jadi ini tugas saya untuk membimbing, ini bukan membimbing sebenarnya tugas saya untuk segera menyiapkan dokumen supaya lebih lengkap. Dan ini kemarin saya dapat info dari LSP, besok kita witness tanggal 22. Jadi saya 22 sama 23 saya di Jakarta witness. Witness itu seperti ini Pak. LSP itu setiap 3 tahun satu kali pun harus memperbaharui skema dan alat uji. Karena ini keluar undang-undang baru, harus menyesuaikan undang-undang yang baru, dan itu berlaku nanti ketika witness 22 dan 23. Berarti tanggal 23 itu seluruh skemanya akan berganti. Cara ujinya berganti, formnya akan berganti. Nah, untuk mensiasati itu, nanti misalnya kita ternyata kok bisa ketemu tatap muka dengan saya kok misalnya tanggal 24, tanggalnya tetap saya buat mundur di tanggal 20, Pak. Jadi nanti kita seolah-olah asesmennya tanggal 20, dokumen kita tanggalnya di 20 semua. Supaya apa? Tetap bisa pakai contoh-contoh yang sudah saya buat. Karena contoh-contoh yang saya buat semuanya berdasarkan witness yang tahun 2020. Kalau nanti Bapak asesmennya tanggal setelah 23, berarti Bapak harus menggunakan hasil witness perubahan skema. Nanti baru semua. Saya juga baru nyusun contoh, Bapak juga baru buat, wes nanti nggak matching gitu. Agak repot gitu. Sehingga supaya nggak repot saya majukan tanggalnya. Kita ketemu mungkin di atas tanggal 20, tetap saya buat tanggal 20 gitu aja. Supaya apa? Sebelum tanggal 22, prinsipnya itu aja. Supaya pakai skema yang lama. Nah, kelompok satu yang uji kom harusnya tanggal 23 juga saya ajukan tanggal 20 Pak. Yang punyanya Trisakti, punyanya PT yang di Semarang, itu semuanya saya tanggali 20. Kenapa? Supaya tidak repot, karena sudah mulai bikin dokumen, sudah mulai nyicil, skema sudah saya berikan skema yang kemarin tahun 2020, nek berubah nanti dia akan bikin baru semua. Wes pasti kelenger itu, saya yakin. Karena kan berubah, belum ada contoh-contohnya gitu. Karena contoh-contoh yang saya punya berbasis tahun 2020. Jadi tanggal berapapun kita ketemu, pokoknya kita asesmen, kita sepakati tanggal 20. Lah konsekuensinya 2 minggu sebelum tanggal setelah tanggal 20, 2 minggu, itu berarti seluruh dokumen harus sudah selesai. Artinya apa? Kita masukkan ke tempatnya LSP itu paling tidak H+4 biasanya. Tanggal 24, tanggal 27. Jadi nanti sampai 1 minggu dari tanggal 20, kalau bisa tanggal 27 kita sudah masukkan APL1, APL2 dan kelengkapan, walaupun nanti terjadi revisi tapi sudah masuk dulu. Itu aja. Karena memang di PNS itu ada judit. Setelah tanggal asesmen, 2 minggu itu sudah harus komplit. Kalau tidak komplit, nanti akan dipinalti, akan masuk ujian ulang. Nah itu nggak enaknya di administratif itu kadang-kadang seperti itu, ada batas-batasan, ini berapa hari kerja. Karena kalau sudah 10 hari kerja, 10 hari kerja itu 2 minggu Pak, karena hari kerjanya Senin sampai Jumat, itu sudah harus melakukan proses registrasi ulang atau uji ulang, asesmen ulang gitu. Nah, kalau asesmen ulang setelah tanggal 20 berarti kita pakai skema yang baru hasil witness tanggal 23. Itu jadi nggak enak gitu. Lah, makanya ini kita ngatur waktu ben enak kesepakatan kita ketemu. Kalau hari ini insya Allah kita masuk WhatsApp group, kita langsung bimbingan, langsung nyicil dan lain-lain. Apa yang kurang nanti langsung kita buat. Kita tanggal 20 bisa sudah on the way. Ya, artinya sekitar tanggal 23, 24 itu dokumen awal sudah bisa kita kirimkan ke LSP. Jadi kita foto-foto, misalnya foto-foto di tanggal 23 enggak apa-apa, Pak. Tanggal 22 malam saya berangkat ke Cirebon, kita foto-foto tanggal 23, dokumen dan lain-lain sudah kita lengkapi, sambil kita ngelengkapi nanti sudah oke. Karena nanti dokumen akan dikirim ke tempat saya dulu, setelah verifikasi tanda tangan lengkap dari saya isi dan lain-lain, baru saya kirim ke LSP. Minimal kita sudah masuk di LSP sebelum tanggal 27 untuk dokumennya. Ini hanya jaga nih supaya kita nggak ngeloncok dari asesmen setelah tanggal 23 aja, Pak. Daripada nanti udah bikin, ngulangi lagi, ya nggak enak gitu, nggak nyaman gitu kan. Karena saya juga belum bikin contoh yang baru nanti seperti apa skemanya. Undang-undangnya ada, tetapi kan kita di LSP pasti nanti akan bikin
detail atau bikin rincian sesuai dengan undang-undang yang baru. Dan itu kan memang banyak perubahan sehingga saya belum punya gambaran contoh nanti untuk yang hasil witness di tanggal 23 besok. Karena kebetulan pas witness-nya baru kemarin saya dapat info dari admin bahwa manajemen akan mengadakan witness sama BNSP di tanggal 22 dan 23 itu. Makanya terus saya sempat info by chat ke tempatnya Pak Yus, ini ada tanggal yang rodok krusial karena kaitannya dengan perubahan skema supaya ditetapkan pakai skema yang awal dulu supaya tidak terjadi repot di sisi kelengkapan administrasinya. Kira-kira Ya, seperti itu, Pak. Jadi ujiannya seperti apa, uji komnya bukan kita ujian di kelas nggarap gitu, tapi memang ada beberapa lembar yang itu nanti kita nulis hasil ujian tertulis, Pak. Ujian tertulis itu nanti tetap diisi tangan, itu nanti ya itu pertanyaannya tidak akan menyulitkan sama sekali. Itu dijawab sudah hal yang sangat mudah sekali dan siap, dan biasanya kalau tulisan rodo banyak, saya ataupun di LSP juga jarang baca lengkap, Pak. Karena bisa siap. dibayangkan, saya ini sekarang masih punya dokumen itu satu koper hasil dari UIN Sunan Kalijogo, saya fotokan ke Pak Yus itu. Satu koper itu harus saya cek satu persatu. Maka kalau hasil tes tertulisnya itu memang saya kadang-kadang kelewat untuk bacanya. Tak centangin aja kompeten, kompeten, kompeten gitu. Kadang-kadang seperti itu, Pak. Oke. Nek asesornya wedok cilaka, Pak. Biasanya teliti satu persatu karena saya dulu pernah ngalami ketika saya jadi asesor, master asesor saya itu wedok. Wah, setengah mati pun wis setengah mati. Karena detail banget. Salah ngetik kon baleni. Wah, ciloko ini saya nih. Wong jadi pinter karena wong wedok. Jadi mohon maaf bukan nyalahke asesor wedok. Telitine nggak karu-karuan gitu loh. Jadi yo saya orangnya generalis, saya orangnya lebih banyak di manajerial itu strategik, sehingga mungkin secara ketelitian saya agak kurang. Adminnya di LSP mungkin yang lebih teliti dari saya, Pak. Ya ini sebagai warning aja, juga berita gembira sebenarnya ya, warning dan berita gembira maksudnya gini, oh berarti yang ujian tertulis asal isine rada akeh ngono ya kira-kira saya le maca mesti males kira-kira gitu aja lah, gitu. Itu Ya Pak kira-kira ya. itu. Jadi nanti Oke. langsung saya kirimkan MUK-nya. Nanti saya minta dibantu Pak Akhir atau Pak Yus nanti untuk apa? Ngirimkan untuk skemanya ya. Ngirimkan bikin WhatsApp grupnya. Nanti nomor saya Oke. dimasukkan yang nomor yang default saya. Saya cuman ada satu nomor handphone juga Pak di apa? Kalau ada nomor yang sama belakangnya 0050 kemungkinan tim saya atau customer care atau mungkin keluarga saya atau siapa karena saya dan tim dan keluarga itu nomor belakangnya sama, 000050. Jadi kalau biasanya nomor itu ada gandeng canengnya dengan perusahaan saya, gitu. Oke. Siap. Siap Iya. Pak Yan. Ada Berarti lagi ini silakan Pak, kalau ada mau disampaikan, monggo. ya berarti segera dibikin WhatsApp grup, Nggih. kita memenuhi kelengkapan. Berarti nanti di Cirebon ya hanya internal omongan kita, Oke. foto-foto, formalitas gitu, sambil cek-cek dikit kelengkapan gitu ya Pak Yan ya. Iya iya. Nanti cek Yang kelengkapan penting juga, kan nganu ya, kalau udah lengkap langsung juga kita bawa juga sih, Pak. yang penting jangan sampai lewat Desember atau lewat tanggal berapa? Sebelum tanggal berapa Pak? 27, Pak. Sebelum tanggal 27 27. udah beres gitu Iya ya kelengkapannya iya, Pak ya. dokumennya sudah terkumpulkan. Paling tidak jadi sebelum tanggal 27 itu sudah terkumpulkan, kalau tuh ada kekurangan, itu kan masih punya space 1 minggu lagi, Oke, siap. gitu. Siap Pak ya. Gimana Pak Akir? Monggo Pak Akir. Siap. Paling nanti di ini untuk mungkin agenda jadwal-jadwal kita nanti dicekin. Mudah-mudahan harus sebelum tanggal 6 kali ya. Karena kebetulan 27 sampai tanggal 3 saya juga ada keluar dulu gitu ya. Jadi pas mungkin waktunya nih Pak Ian Baik sebelum baik. tanggal 26 lah mungkin ya. Kita Saya ngumpul kosong di paling nanti tanggal 23, dicek 24 saya jadwal kosong semua. malah, Pak. 23, 24 itu saya kosong. Kalau saya ngelihat jadwal saya, eee, 23, 24 saya kosong. Hari kerja saya Dua tiga ini, dua empat ya. hari kerja itu saya punya PR di tempatnya ESDM karena kepala dinasnya itu minta privat khusus, nggak mau bareng sama yang lain ini loh. Itu Oke. saya di Semarang, tapi itu hanya Semarang. Nek ke Cirebon Oke. kan saya nyetir ya 5 jam sampai gitu. Tapi kalau misalnya sehari saya naik kereta, biasanya nanti temen di sana yang ngajak saya kemana, temen yang di sana. Tim Biro Umroh yang di Cirebon sih, Pak. Nanti yang nganter kemana-mana itu.
Ya minimal Oke. nganter mie kocok segala itu loh, Pak. Iya. Berarti nanti Langsung tinggal dijemput oleh kita, Pak. Dekat, Oh Pak, gitu. dari sini ke stasiun, Siap. Pak. Kalau berarti dari itu Lembah ya. Abang jauh, malahan 1 jam lebih. Iya, 45 Nanti menitan itu kalau dari sana ke kota karena kan. tinggal mencocokkan Baik. jadwal aja kali ya nanti. Ya, Ini kalau kalau Pak jadwal dinas Rosul tanggal di 24 pemerintahan kan ada sudah jadwal nggak ya? akhir tanggal 22. Jadi dinas itu saya 24. hanya punya PR hanya tinggal SDM. BKD Jateng udah selesai, Dispora Pak. tinggal nunggu pembayaran, BKD kemarin udah bikin-bikin yang Solo. Saya kan kalau kerjaan Solo, kalau di Karanganyar itu saya nggak diakui karena nggak pernah kerja di Karanganyar, Pak. Kebetulan Oke. jadi kerjaan saya di Solo, di Jawa Tengah aja ini. Purwokerto kemungkinan saya masukkan ke Januari. Coba Pak. Saya Pak. saya kalau Pak. nggak salah ada seminar di Kerawang aja Pak Akhir. Tinggal Bogor sama Kerawang. Kerawang aja Pak Akhir. Saya Ya, saya baik. nurut aja lah, saya pasrah bongkoan Pak. Saya ngikut saja. Pasar Bongkahan. Siap. Siap. Ya, Pak Rasul. Bentar. Pak Rosul 21 Bekasi, 29 Karawang. Oh iya, 24 kosong, Pak. Ya, Pak ya, mudah-mudahan bisa ya, Pak Rosul ya. Ya Kalau karena saya kosong witness saya kan langsung tanggal meluncur ke 22 Cirebon. D3, yang tanggal 22 itu saya tinggal, Pak. Jadi ketika witness saya di awal aja. Nanti saya langsung balik ke 23 di Solo. Kalau misalnya ternyata 24 misalnya di Cirebon, berarti saya tidak balik ke Solo, saya tak langsung ke Cirebon. Oke. Pak Kuat, ada jadwal nggak Pak Bentar. Kuat? Saya cek dulu Pak Kuat ya. Ya. Mas Ini soalnya Andri yang cek pegang sendiri buku yang pintarnya Pak Akhir ya, Pak ekspor ya. kita, Pegang Mas buku Andri. pintarnya trainer Pak Akhir ini. Mas Andri, mic-nya. 16. Mic-nya Mas Andri. Oh, Mas Andri aman, Mas Andri aman. Bogor 2223. Aman. Bisa 24 pas nih. Pak Kuat juga 24-nya Bogor, 23 workshop, 24 libur, baru 27 Bandung. Pas 24 kayaknya, Pak. 24 ya. Nanti saya minta info itu juga Pak, nama perusahaannya Pak Akhir untuk bikin SOP K3 dan untuk training gitu Pak. Jadi nanti K3-nya, SOP-nya, SOP layanan K3 dan lain itu nanti dari punya saya cuat. Nanti header-nya saya gantikan punyanya Bapak. Oh gitu. Nanti di sana Pak, tapi tinggal tanda kalau tangan saya sama untuk stempel. izin, saya nggak tahu ya. Perusahaan saya ada izin untuk training atau enggak, itu gimana, Pak? Nggak masalah. Enggak apa-apa, ada nama kan itu kan nanti hanya sebagai SOP, enggak masalah Pak. Oh ya, siap. Mm-mm. Terus Nggak apalagi akan udah? diteliti sampai NIB-nya Pak, tenang aja. Nggak akan dilihat itu AHU ini tuh punya ini apa saja gitu, enggak. Kecuali kalau di Iya, kementerian iya. ya, saya diteliti karena saya masih ingat sekali di Kementerian Pariwisata itu dilihat, AHU-nya dilihat, NIB per masing-masing nomor ininya tuh dilihat. Oh, karena ada kebetulan ada itu terus memang benar-benar dicek kalau di kementerian yang kemarin saya jalani, Pak. Jadi bisa menjadi Iya, iya. pelaksana pelatihan itu karena memang di NIB-nya ada gitu. Oke. Siap. Berarti gitu Pak Akhir. Ada Baik. lagi? Oke. Paling ini untuk Pak Rosul sama Pak Kuat, barangkali sibuk, mungkin nanti ada PIC dari Pak Rosul sama Pak Kuat yang nanti bisa koordinasi dengan Mbak Riri, barangkali untuk membantu ngumpulin dokumen gitu barangkali ya. Nah itu mungkin bapak-bapak sekalian kan punya kesibukan. Kalau memungkinkan memang itu dibantu untuk penyusunnya dibantu staf, nanti stafnya atau mungkin apa yang bisa membantu sekretaris gitu ya ikut dimasukkan ke WhatsApp grup ya Pak ya. Oh gitu, baik. Jadi, Boleh ya Pak sehingga ya? nanti Jadi langsung dapat penjelasan gitu. ya, Supaya ya, tidak siap. terjadi miss ketika nanti deliver informasi daripada forward dan lain-lain kan udah langsung band di situ aja gitu kan. Band Baik. sekalian gitu maksud saya. Sip, mantap, mantap. Pak Rosul masih monitor Pak? Pak Rasul. Monitor Pak Akhir mengikuti dan seksama, nggak ada masalah. Siap. Baik, Kak, baik. berarti nanti PIC kita nanti yang diikuti grup juga ya. Siap. Barangkali Disebutkan Pak. kita ada kesempatan. Saya pokoknya Siap. pasrah bongkoan, nurut saja. Jadi Oke. biar Pak Ian dan Mas Yusnya tidak banyak bergaining dan juga tidak banyak teori. Saya manut, nurut, Siap, siap. siap, Pak Rasul. Siap. Baik. Mungkin nanti grupnya biar nggak terlalu banyak,
yang grup kita yang kemarin aja Pak Akir, tinggal tambah-tambahkan aja kali ya Pak ya. Ya, betul betul. Iya, Nanti kan Pak itu kan Yus nanti saya dipakai jadikan grupnya admin hanya juga 2 ya. minggu, 2 bulanan, Pak. Ya, Kita pakai ya grupnya nanti itu kita saya jadikan ngawal admin sampai aja. dengan keluar sertifikat aja. Oke oke. Yang ini saya jadi admin aja, terus nanti yang ngurusin yang tempat stafnya Pak Akir siapa, paling Mbak Riri atau siapa dimasukkan aja Pak, Ya, biar Mbak enggak. Riri kayaknya ya. Iya. Mungkin Eh, Yan mungkin besok agak siang gitu ya, pas jeda seminar grupnya saya masukkan mulai besok pagi ya Pak Yan ya. Oke, siap siap. Iya iya. Siap. Oke. Nanti Gitu. setelah saya kan besok juga masih masih ngisi training itu. Kita kumpulkan Oke. 15 manajer itu kan kita lagi training. Nah, nanti mungkin setelah jam asar baru mungkin saya juga isi ke materi ke WhatsApp grupnya sudah jam habis asar. Oh, oke. Siap Karena kalau saya gitu training sampai siang jam aja ya. 3 sampai jam asar aja besok. Dari jam pagi jam Oke. 8. Oke. Siap. Oke. Mungkin sudah begitu Pak Yan, sudah cukup? Ada lagi mungkin pertanyaan dari Pak Akir, Pak Himawan, Pak Pak Akir Rasul, atau Pak yang Andri, lain? Pak Kuat, monggo kalau masih ada. Ya, cukup dari saya Cukup ya cukup. Pak. Cukup, ya? Baik. Cukup, Cukup, nggih. cukup. Cukup Oke. Pak Nggih. Pak Oke, Yus. Terima kalau kasih cukup banyak, monitor. mungkin kita bisa sudahi ya Pak Yus ya. Nggih, matur nuwun Pak Kita Yan. nanti ketemu di WhatsApp group dan Nggih. saya yakin kalau untuk persiapan dokumen karena nanti akan juga dibantu sama tim admin juga dan itu memang yang Nggih. biasa kita sarankan ke beberapa mohon maaf trainer-trainer senior yang lain juga memang kita sarankan gitu karena kadang-kadang kita untuk apa kadang-kadang pegang laptop aja nggak sempet misalnya kayak gitu ya itu nanti biarkan tim admin yang melengkapi lah gitu. Terus nanti kita Siap. hanya juga nanti saya masukkan 1 orang supaya ngikuti staf saya juga Pak Saki namanya. Nanti saya kirimkan nomornya ke Pak Yus saja ya Pak ya. Jadi supaya Nggih, siap. dimasukkan supaya nanti ikut ngawal ketika ada pertanyaan misalnya pas saya lagi training dan lain-lain ada pertanyaan oleh tim Bapak misalnya sementara itu urgent untuk segera saya tidak ada di grup sedang tidak aktif karena ngajar nanti tim saya juga akan langsung memberikan jawaban gitu Pak supaya lebih mempermudah. Nggih, siap Pak Yan. Nggih, siap. Gitu Pak Akir, Oke. Pak Yan. Baik, Kita baik. mulai Siap. bergerak besok supaya tanggal 24 bisa Ya. terlaksana kemudian segera tersertifikasi. Gitu nggih. Amin. Nggih. Oke. Siap, Oke. Pak Yus. Baik, terima kasih Nggih. semuanya Bapak Ibu sekalian Ya, dan Bapak semuanya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Ini Zoom saya langsung end of all untuk kita lanjutkan aktivitas kita nggih. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.